Semuanya, perkenalkan nama saya Ram Darmansyah dengan NIM D1B019095. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan bercerita mengenai kelembagaan agribisnis. Adapun beberapa bahasan yang akan diceritakan pada video kali ini adalah konsep dan pengertian agribisnis serta bentuk-bentuk dari kelembagaan agribisnis. Adapun beberapa pengertian kelembagaan dalam agribisnis menurut pendapat beberapa pakar, di antaranya yang pertama menurut Sukanto tahun 2003, mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari norma-norma segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat. Ada pula menurut Kunchoro-Ningrat tahun 1964, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial atau peranata sosial adalah sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, berdasarkan pada pengertian di atas, bahwa belum ada kesepahaman yang baku tentang kelembagaan agribisnis. Namun untuk sementara dapat dipahami kelembagaan agribisnis sebagai norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di masyarakat. Kelembagaan sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis, mengingat rangkaian kegiatan yang terkait dalam sistem agribisnis tersebut atas digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah berupa tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Adapun beberapa bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis, yaitu yang pertama mengenai kelembagaan sarana produksi. Bentuk kelembagaan yang lain adalah yang kedua, kelembagaan usaha tani atau produksi. Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi meliputi yang pertama, rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Kedua, kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani. Dan ketiga, kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Selanjutnya, kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil. Kelembagaan yang terkait dalam pasca panen dan pengolahan hasil ini dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen meliputi usaha perontokan, usaha pengasan, sortasi, grading yang dilakukan oleh pedagang, dan sebagainya. Yang kedua, kelembagaan usaha di bidang pengolahan agroindustri seperti perusahaan penggilingan industri tepung tapioka, industri kecap, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi, sementara untuk memperoleh masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Bentuk kelembagaan yang keempat yaitu kelembagaan pemasaran hasil. Kelembagaan pemasaran meliputi kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga hasil pertanian sejak lepas dari produsen sampai ke konsumen. Bidang pemasaran hasil pertanian dapat juga bertugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Contoh dari kelembagaan pemasaran tersebut adalah Asosiasi Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kelembagaan lainnya adalah kelembagaan jasa layanan pendukung. Nah, terdapat beberapa kelembagaan jasa pendukung yang dianggap penting dalam agribisnis. Yang pertama adalah kelembagaan di bidang permodalan, kemudian kelembagaan di bidang penyediaan alat mesin dan kendaraan, serta kelembagaan aparatur. Yang pertama, kelembagaan di bidang permodalan. Kelembagaan ini sangat bervariasi, mulai dari perbankan, dana ventura, maupun dana dari penyisian keuntungan BUMN. Kelembagaan permodalan ini menyediakan modal bagi sektor agribisnis, baik berbasis komersial maupun menyalurkan kredit program yang pada umumnya diskemakan oleh pemerintah. Pada kelembagaan di bidang penyediaan alat mesin dan kendaraan,
Wujud kelembagaan ini berupa perusahaan atau industri pembuatan dan perakitan alsintan, baik skala besar maupun skala menengah dan kecil, termasuk usaha perbengkelan yang melakukan perakitan dan pembuatan alsintan sederhana yang tersebar di daerah. Dan yang terakhir, kelembagaan aparatur. Kelembagaan aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan atau penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian atau juga disingkat BPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain dari kelembagaan penyuluhan, ada pula kelembagaan aparatur yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan, antara lain adalah organisasi pemerintah baik di pusat dan di tingkat provinsi serta instansi terkait, serta dinas pertanian dan instansi terkait di tingkat kabupaten. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai konsep dan pengertian kelembagaan agribisnis dan bentuk-bentuk kelembagaan agribisnis. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, jangan lupa untuk komen di bawah dan kita diskusikan bersama. Terima kasih.